Bulan Februari sudah akan hadir minggu depan, jadi mari kita buka ramalan lengkap untuk melihat apa yang perlu kalian antisipasi, ya masing-masing dari kalian untuk di bulan Februari ya, termasuk selama musim Aquarius berlangsung di bulan Februari 2023 ini. Oke, jadi seperti biasa nama gue Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Hari ini kita akan buka ramalan pilih kartu ya. Jadi di sini gue udah siapin tiga grup yang berbeda, grup A, grup B, dan juga grup C. Oke, jadi cara memilihnya itu lumayan gampang, simple aja. Gue bakal bantu bimbing juga ya. Jadi gue maunya kalian semua itu udah mulai belajar ya untuk menggunakan intuisi kalian dalam memilih. Oke, memilih ramalan, memilih konten ya. Nggak cuma dari kontennya Early Theory doang ya, tapi kalau misalnya kayak kalian juga nonton konten peramal tarot yang lain di YouTube, mulailah gunakan intuisi kalian untuk memilih pesan yang memang diperuntukkan untuk kalian. Oke, jadi gue ajarin aja. Untuk sekarang tenangin diri dulu, ya kan? Tenangin diri dulu, perlahan-lahan mata kalian ditutup. Jika sudah, kita akan tarik dan hela nafas 3 kali berturut-turut secara perlahan ya. Mulai dari sekarang tarik, hembus. Kedua, tarik, hembus. Terakhir, tarik dan hembus. Sekarang perlahan-lahan buka mata kalian, lihat 3 jenis kartu yang ada di depan mata ini. Kemungkinan besar intuisi kalian akan mengarahkan ke salah satu kartu ya. Jadi biasanya itu antara salah satu dari simbol yang ada di tengah ini kelihatan lebih mentereng atau kelihatan lebih bersinar, bercahaya di mata kalian. Kemungkinan besar grup itulah yang termasuk ramalan yang kalian butuh untuk dengarkan. Oke, jadi sekali lagi grup A, grup B, dan grup C, gue udah siapin link untuk langsung lompat ke bagian-bagian grup masing-masing ya, udah gue taruh, nanti bakal gue taruh di profile description deh atau taruh di komen juga ya. Jadi mari kita mulai. Halo grup A, mari kita mulai dengan ramalan kalian ya. Ini nggak tahu nih tangan gue harus kayak gimana. But anyway, yuk kita jadi mulai aja tema kali ini ya. Untuk pilih kartu kita akan mencari tahu selama bulan selama bulan Februari ya. Apa yang akan perlu kalian antisipasi ya, tema besarnya apa selama bulan Februari berlangsung. Oke, jadi tadi kalian memilih, rune ini ya, ini namanya Ingwas. Oke, ini coba gue kasih lihat ya. Tuh kalau bisa kelihatan. Ini rune-nya namanya Ingwas, jadi ini adalah simbol kesuburan, fertility ya, gestation period, personal or individual growth ya. Jadi ini biasa menandakan tema besar di bulan Februari itu banyak hubungannya dengan kemakmuran, kesuburan. Dan ini gue nggak cuman asal ngomong doang gitu ya, kayak kesannya kadang-kadang kan yang namanya peramal tarot itu terlalu ini ya, terlalu menitik beratkan tuh segala sesuatu, makmur ini, sejahtera itu, hoki ini, hoki itu. Tapi memang kalau gue lihat dari sepanjang kartu yang keluar di sini, wah, lagi bagus banget ya, gue ngerasa akan ada banyak kenaikan, akan ada banyak perkembangan di hidupnya kalian, tergantung sama aspek apa yang emang lagi pengen kalian kejar lah, ibaratnya ya. Ini nggak selalu berhubungan dengan keuangan ya, karena balik lagi ini semua tergantung sama niat kalian, apa yang lagi kalian pengen kejar, terutama dari awal bulan Februari pun, ya jadi gue ngerasa di saat kalian udah nonton video ini ya, kemungkinan besar video ini bakal naik di tanggal berapa nih kalau nggak salah tanggal 14 atau tanggal 13 ya, tanggal 14. Jadi kemungkinan ketika, kalian udah nonton video ini, mungkin sudah waktunya ya diingatkan untuk manifestasi, supaya memiliki niat, visi, misi, rencana yang jelas untuk apa yang perlu dikejar selama bulan Februari, ya. Karena dari awal bulan pun ya di sini kan gue bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi minggu pertama Februari, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi, ini tema besarnya, di bawahnya itu adalah tambahan apa, tambahan informasinya lewat kartu oracle, dan di tengah-tengahnya ini adalah kartu transisi. Jadi apa yang harus dilakukan supaya bisa transisi atau bisa melewati minggu ke minggu secara sukses.
Intinya di situ, kalaupun ada masalah, bagaimana cara bisa keluar dari masalah itu, melewati satu minggu ke minggu yang lainnya. Kalau misalnya lagi ada kemakmuran, bagaimana cara bisa di-improve lagi atau bisa dinaikkan atau ditingkatkan lagi ke arah yang selanjutnya. Intinya di situ ya guys ya. Gua sorry agak bertele-tele dikit, but anyway, mari kita mulai aja. Minggu pertama itu dipimpin oleh kartu Wheel of Fortune. Jadi Wheel of Fortune itu selalu menandakan hal yang sangat positif, bahwa roda kehidupan di kehidupan kamu itu sedang berputar, ya. Jadi ini biasa menandakan apa? Progres, akan ada perkembangan yang cukup pesat di dalam kehidupan kamu, tapi ini adalah perkembangan yang nggak cuman sekedar kayak kamu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba berkembang ya, gitu loh. Jadi kayak ini sesuatu yang kayak gue selalu komplain nih, manusia-manusia ini suka aja kayak kadang-kadang kayak, aduh berharap-berharap aja tapi kayak nggak digerakin, gitu kan ya, berdoa-berdoa, pengen ini, pengen itu, tapi nggak dikerjain. Iya gimana gitu, kayak lu pikir Tuhan babu? Kan enggak ya. Makanya, lu lihat di sini ya, Wheel of Fortune dia bilang kayak, apapun yang pengen kamu kejar, percintaan, keuangan, karir, pindah kerja, buka usaha, apapun itu, pernikahan, apapun itu, ya, rencanakan dengan jelas itu di awal bulan ya, di minggu pertama, karena, yang gue lihat di sini lagi di-support banget nih, ada kartu innovation di sini ya, Jupiter in Aquarius ya, jadi termasuk energi Aquarius juga. Jupiter in Aquarius itu menandakan kita itu cuma bisa berkembang ketika kita menggunakan cara yang berbeda dari cara sebelumnya. Kita harus mengulik atau kita harus berpikir di luar kotak, think outside the box, ya kan? Kalau misalnya kayak selama ini gue tuh selalu, menjalani hubungan dengan cara yang posesif misalnya dan selalu menghadapi kegagalan, di awal minggu ya, di awal minggu pertama ini di bulan Februari mungkin kalian akan diingatkan, ya udah coba cari cara yang lain gitu loh ya. Kalau misalnya cara yang kalian selama ini lakukan selalu mengalami kegagalan, jangan dicoba-coba terus gitu loh. Kita manusia, kita dikasih otak. Kita dikasih otak, kita dikasih kesadaran, ya harus belajar dari kesalahan masa lalu. Dan gue ngerasa ada tema mengenai selama bulan Februari ya untuk kalian grup A ya, ada tema mengenai taking accountability, mengambil tanggung jawab atas perbuatan, tindakan kita diri kita sendiri untuk berhenti menyalahkan orang lain, mau orang lain itu benar-benar salah atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Dan ini sesuatu yang kayak gue selalu gimana ya, kayak gue selalu bilang ke orang-orang aja sih gitu. Banyak klien yang biasa ramal pribadi ke gue kan ya gitu kan, order dan sebagainya, konsultasi. Terus mereka selalu bilang bahwa kayak, "Kok gue tuh orangnya itu setia, gue tuh nggak pernah macam-macam, gue orangnya nggak pernah selingkuh dan sebagainya. Tapi kok kenapa apes banget ya percintaan gue? Selalu kedatangan orang-orang yang A, B, C, D, E inilah yang kayak antaranya leweng lah, atau kayak suka ghosting lah dan sebagainya." Itu kan kesannya kayak kita tidak mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri gitu. Yang ngejalin kehidupan kalian kan kehidupan kalian sendiri, iya kan? Yang memilih orangnya itu kan kalian sendiri, yang menjalani kan kalian sendiri, yang ngomong itu kan antara kamu dengan orang ini. Tapi nggak selalu kita bisa bilangnya bahwa kayak, "Oh, kegagalan ini terjadi karena aduh orangnya jahat, makanya gue kayak gini." Kamu bisa ketemu sama orang jahat pun, kamu bisa memilih sama orang yang nggak baik pun, yang suka nyelingkuh pun, itu ada tanggung jawabnya dari sisinya kita. Kenapa kita mengambil orang seperti itu ke dalam hidupnya kita? Jadi di minggu pertama ya, yang saya bilang, ubah aspek atau kepribadian atau kebiasaan dalam hidup yang selama ini itu memang sudah tidak menguntungkan kamu lagi, gitu loh. Karena balik lagi innovation ya, kayak kamu mau sesuatu, kamu mau perkembangan, kamu mau kemakmuran, berubah. Cari cara baru. Ada 1000 jalan menuju Roma. Gue selalu pakai ya perumpamaan ini ya gitu, karena balik lagi gitu, kayak gue percaya bahwa kayak dalam segala hal itu ada jalan keluarnya. Cuma jalan keluarnya itu nggak selalu karena kita itu ngulangin terus tindakan yang sama berulang-ulang kali sampai mungkin ke depannya harapannya itu, "Oh ya udahlah Tuhan ngalah, kasih aja kasih." Nggak kayak gitu ceritanya Bambang, ya kan? Nah, jadi dimulai dari minggu pertama menurut gua bagus banget, kemakmuran banyak yang bisa ditelusuri, bisa dikejar, ya kan? Dan melewati dari minggu pertama memasuki minggu kedua ada kartu Eight of Pentacles di sini ya. Jadi dia bilang kayak kerja keras aja, kalau misal sudah ada niatnya, sudah ada rencananya, sudah ada wacananya, apa yang pengen dikejar selama bulan Februari, mau itu cari jodoh lah, mau itu kayak pekerjaan lah, apa dan sebagainya, udah ada rencananya, kerjakan, cari. Kamu nggak cuman sekedar bilang bahwa kayak, "Aku pengen pacar," terus kayak kamu ya udah tiap hari di rumah nggak ketemu sama orang baru, ya gimana Tuhan bisa kasih kamu pacar? Paham kan? Eight of Pentacles itu adalah kartu effort. Kita mau sesuatu, kita harus kasih usahanya. Dan usahanya pun itu jangan on and off gitu loh. Jangan hidup mati. Kamu usaha harus konsisten, harus disiplin, baru ada hasilnya. Gitu. Karena yang saya lihat di sini ya memasuki minggu kedua,
Sebenarnya rezekinya besar banget di sini, ada kesan in Leo fortune ya di sini ya. Cuman ya kamu bilang kayak, "Aduh aku minder. Aku pengen, tapi aku nggak yakin aku pantas. Aku pengen, tapi kok aku kayaknya nggak siap ya ketika dikasih. Aku pengen mengejar, tapi kok kayaknya aku nggak bisa ya." Tuh. Jadi menurut gua sangat disayangkan bahwa percaya deh kalau gue bilang ya, kebanyakan klien-klien gua yang datang ke hidupnya gua bilang bahwa kayak, "Aduh hidup gua apes deh gini gini gini," gitu-gitu gitu. Menurut gua sebenarnya bukan apes, bahkan ketika kayak lu sedang diberikan kemakmuran sama hidup, sama alam semesta, sama Tuhan, kalau misalnya mentalitas lu itu mentalitas yang serba kekurangan, mindset lu itu serba kekurangan, serba ngerasa bahwa kayak, "Kayaknya aku nggak pantas, aduh bisa nggak ya?" Kalau masih penuh keraguan-keraguan seperti itu, rezeki yang masuk ke dalam hidup lu itu bakal basi, bakal kadarluasa, ya, bakal asem lah ibaratnya kayak bayangin nggak kalau misalnya kayak lu nasi udah direbus, lu taruh aja tuh kayak di luar gitu seharian, basi cuy. Sama juga dengan rezekinya lu, gitu loh. Sekarang begini, kalau misalnya keputusan apa ya peluang itu datang, berarti kan Tuhan atau alam semesta itu kan sudah mengizinkan kita bahwa kayak, "Oh, lu tuh pantas dapat ini, ambil saja." Tapi kita tuh kadang-kadang suka sok tahu gitu. Sok taunya apa tau nggak? Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya nggak mampu deh. Aduh, kayaknya gini deh, gitu deh. Musuh terbesar kalian tuh keraguan-raguan diri kalian sendiri selama bulan Februari. Sumpah kalau misalnya kayak kalian berani aja, berani bergerak, berani mengambil keputusan, berani maju, bulan Februari itu banyak banget rezeki yang bisa kalian dapatkan. Kalian mau pacar pun bisa dapat, percaya gue bilang. Kamu mau bilang bahwa di awal minggu kamu bilang kayak, "Aduh, aku maunya at least di Valentine itu aku udah ada seseorang, aku nggak mau Valentine sendiri," gitu, di tanggal 14 Februari gitu. Kalau kamu tekun mencari, kamu tekun memikirkan bagaimana cara yang berbeda ya untuk mencari percintaan, bisa dapat, gitu loh. Bisa dapat, percaya kalau saya bilang. Ya, cuman ya itu, minggu kedua masih kurang konsisten dengan, mindset yang positif ya. Jadi saya bilang masih agak maju mundur gitu loh. Rezeki sudah ada tinggal diambil tapi kamu agak takut-takut ngambilnya ya. Transisi dari minggu kedua ke minggu ketiga ada kartu Nine of Pentacles di sini. Jadi saya bilang itu lihat tuh ada kartu Ten of Pentacles ini adalah kartu rezeki besar banget datang ke dalam hidup ya. Itu mau dari segi keuangan, pekerjaan, kenaikan jabatan pun mungkin saya bisa dapat ya, yang saya lihat di sini ya. Tapi ini lebih ke arah kayak keuangan sih, kemakmuran keuangan. Mmm, yang saya bilang itu Nine of Pentacles itu selalu menandakan hasil kerja keras kita itu akhirnya bisa kita nikmati. Ya, jadi memasuki minggu ketiga, ya apapun yang sudah kalian coba kejar di sini, ya usahanya kalian nih di minggu pertama, minggu kedua, itu baru bisa kelihatan banget, baru bisa dinikmati banget itu di minggu ketiga. Oke, baru bisa dinikmati di minggu ketiga, ya. Cuman saya bilang begini ya, kemakmuran baru ini ya, yang selama bulan Februari ini, itu akan mendatangkan banyak perubahan baru ke dalam hidupnya kalian. Dalam arti apa? Ketika kemakmuran ini datang, hidup kalian itu beberapa aspeknya akan berubah. Nah, kalau misalkan itu tipe orang yang sangat takut sama perubahan, tidak nyaman beradaptasi dengan perubahan baru dalam hidupnya kalian, ya balik lagi nanti di minggu ketiga, mindsetnya akan sama dengan ini nih. Minder lah, pesimis lah, komplain lah. Nah, itu tuh yang kalau saya bilang, grup A, jangan terlalu banyak komplain, jangan terlalu banyak mempertanyakan. Kalau udah dikasih, kerjain, udah gitu aja. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bacot. Ya, grup A itu gitulah, kayak grup A itu ya, kalau misalnya kayak nggak dikasih, ngerengek, pas dikasih, ragu. Jadi maunya apa gitu, kayak gue yakin, gue kebayang kalau misalnya kayak gue jadi Tuhannya pengen gue geplak. Jadi ini satu persatu nih grup A, ya. Nah, memasuki minggu keempat, di sini ada kartu Hermit card dan ada kartu Convention. Ingat ya, kalau kamu lihat, innovation dan convention itu adalah dua ujung yang berbeda. Di mana inovasi itu mendorong kita ya solusinya itu adalah untuk mengejar sesuatu yang berbeda, mencari cara yang berbeda, menggunakan cara yang berbeda, metode yang berbeda. Convention itu sangat terikat dengan tradisionalisme. Cuman kalau kamu lihat di sini ya, tradisionalisme terikat dengan kartu yang negatif, kartu Hermit. Dia bilang apa? Ketika kamu kolot, ketika kamu tetap terpaku sama cara yang lama dalam menjalani hidup dengan tabiat lama, sifat-sifat buruk lama kamu ini, ya semua ini yang udah kamu kerjain susah payah nih ya selama 3 minggu terakhir di akhir bulan Februari itu bisa kerampas habis juga. Jadi ingat gitu loh, kemakmuran rezeki yang datang di bulan Februari itu datang karena kalian tuh bisa belajar dari kesalahan, bisa belajar pelajaran hidup yang baru yang memang sudah seharusnya kalian pelajari. Tapi kalau misalnya di akhir minggu, di akhir bulan, kalian balik lagi ke situasi lama, kalian balik lagi ke kebiasaan dulu, ya buyar ini semua, bisa tiba-tiba hilang lagi. Gitu loh. Paham ya maksud gue ya?
Semoga bisa membahas ya dan semoga bisa menjawab pertanyaan kalian mengenai tema besar di bulan Februari. I will see you soon grup B. Grup A ya. I will see you soon grup A. Bye bye. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalannya kalian ya. Gila, tangan gue ini keren banget, udah kayak pesawat. Oke, jadi kita di sini akan mencari tahu tema besar yang akan kalian perlu antisipasi selama bulan Februari 2023 ya. Jadi apa nih kalau misalnya kayak kalian kelihatan di sini, oke kita mulai dari simbol yang kalian pilih dulu ya untuk grup B. Tadi kan simbolnya itu, ini di rune namanya itu Gebo ya, namanya itu Gebo. Jadi Gebo itu banyak hubungannya dengan apa? Interaksi sosial ya, kita berbagi opini, berbagi perasaan, berbagi atau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya kita. Ini juga biasa menandakan pertemuan dengan orang baru ya, dan mungkin dari situ udah lumayan kebaca lah ya tema besar selama bulan Februari itu apa, terutama untuk kalian grup B yang memang masih jomblo, pengen cari pasangan ya, kemungkinan besar di bulan Februari itu banyak kesempatan ya untuk kalian tuh bisa bertemu dengan orang yang baru. Oke, bisa bertemu dengan orang yang baru, mungkin selama ya kebetulan lah ya bulan Februari itu gue yakin lagi banyak yang kebakaran jenggot aja sih karena udah mau Valentine, nggak ada yang mau kesepian lah ya selama selama hari Valentine tanggal 14. Ini juga kalau gue lihat ini memasuki iya, melewati tanggal 14 itu kalian itu cinta 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 aja kayak gue lihat di sini. Tapi bagus lah kalau gue lihat ya, terutama untuk kalian yang jomblo ya, yang udah punya pasangan juga kalau saya lihat itu ada banyak kesempatan untuk meningkatkan ikatan ya atau jalinan tali kasih ya dengan pasangan kalian juga, ya ada banyak perkembangan lah dari segi percintaan. Di luar itu juga gue ngerasa bulan Februari adalah bulan yang sangat baik untuk kalian itu fokus bertemu dengan orang-orang baru sebagai, networking ya, untuk networking, kenalan sama orang-orang baru yang mungkin kedepannya bisa menjadi aset untuk karir kamu, untuk usaha kamu. Ini juga adalah bulan-bulan yang terutama ya kalau misalnya kalian itu kerjaannya itu ada target selling ya atau kayak target harus akuisisi klien. Bulan Februari itu lebih gampang gitu untuk kayak deal-deal-an kontrak ya, untuk kayak kerja sama dengan orang baru, untuk menarik orang baru masuk ke dalam sistem perusahaan kalian. Ya itu kalau saya bilang itu positif banget selama bulan Februari. Jadi di sini gue udah bagi menjadi 4 bagian ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Oke, kurang lebih lah ya. Ibaratnya kalau misalnya ada lebih-lebih dikit, nah itu semuanya itu masuk ke dalam tema yang di terakhir. Tapi dimulai dari tanggal 1 Februari itu sampai tanggal 7 lah ya harusnya kurang lebih itu masuknya di sini nih. Oke, ranah kartu Nine of Pentacles itu apa sih? Nine of Pentacles itu adalah kartu di mana kayak kita tuh menikmati hidup. Kita menikmati hasil jerih payah kita, ya kan? Seringnya itu Nine of Pentacles menandakan kita itu bersenang-senang tapi agak sedikit berhura-hura juga. Ya, makanya kalau biasa kartu ini terikat dengan kartu yang agak negatif, ya kalau kamu lihat ada kartu caution di sini ya. Caution itu artinya apa? Hati-hati, waspada gitu kan. Jadi, minggu pertama Aquarius, minggu pertama bulan, musim Aquarius ya atau minggu pertama bulan Februari, hati-hati, keborosan itu sangat mungkin terjadi ya, dan ini keborosannya itu bukanlah untuk membayar biaya-biaya kebutuhan yang memang harus dibayar, tapi lebih ke arah kayak duit yang kepakai untuk beli barang-barang yang nggak jelas, duit yang kepakai untuk bersenang-senang, clubbing lah, alkohol lah, apalah dan sebagainya lah, ya. Jadi yang gue lihat itu memang di minggu pertama agak kurang efektif dan agak kurang disiplin ya dalam, mengatur keuangan sendiri ya. Jadi hati-hati karena kalau saya lihat ini nanti transisi ke minggu kedua itu agak sedikit bokek nih. Jadi gue bilang kayak, "Anjir baru awal minggu aja, maksudnya baru awal bulan aja ini kok udah mulai agak kejepit-kejepit ya keuangannya," gitu ya. Kayak kalian nggak salah ya, itu sih yang kayak gue lihat juga. Oke, ada kemungkinan juga selama minggu pertama itu potensi konflik ya, potensi konflik dengan anggota keluarga, ya. Itu juga sesuatu yang mungkin perlu diwaspadai juga, terutama jika emang sudah ada konflik yang dari dulu itu bergulir gitu loh ya, dan belum selesai sampai ke titik Februari, kemungkinan besar akan terjadi lagi nih satu titik konflik baru gitu loh antara kamu dengan salah satu anggota keluarga kamu. Oke, nah, melewati itu ya, ketika kita transisi dari minggu pertama ke minggu kedua, ada kartu Three of Swords di sini ya. Three of Swords itu selalu menandakan apa? Kekecewaan. Ya, kekecewaan karena apa? Ya mungkin karena lu boros ya, lu sadar lu boros gitu. Jadi uangnya mepet nih ya untuk sampai akhir bulan nggak tahu nih cukup atau enggak gitu ya. Three of Swords itu juga selalu menandakan, kekecewaan secara sosial ya gitu. Yang gue lihat dari sini sih kekecewaannya adalah ada banyak perselisihan pendapat antara lu dengan orang-orang yang bekerja bareng sama lu, terutama atasan lu, manajer, supervisor ya. Jadi ada kesan bahwa kayak kalian itu berselisih pendapat atau idenya kalian tuh ditolak terus
ketika lagi meeting atau ketika lagi brainstorming gitu ya, ketika lagi pitching, ide-ide baru tuh kayak idenya kalian selalu apa ya, selalu bertolak belakang gitu loh dengan apa yang diinginkan sama perusahaan, sama atasan, sama manajer, supervisor lu ini. Makanya ada rasa frustrasi ya di minggu kedua kalau misalnya kayak lu lihat di sini, ya. Ada perasaan frustrasi, ya frustrasi karena apa, sesuatu yang ideal bagi kita itu tidak bisa dijalankan karena orang lain tidak merasa itu ideal. Ya, ide yang kita rasa bagus ternyata bagi orang lain itu bukan merupakan ide yang bagus. Jadi temanya pekerjaan sih kalau gue lihat di minggu kedua ini ya, tapi balik lagi lah kalau yang gue bilang ketika kita bekerja sama orang lain ya kan nggak selalu semua orang itu harus ikutin caranya kita dan nggak selalu caranya kita itu adalah cara yang terbaik. Jadi belajar untuk melihat pekerjaan lo itu sebagai, sesuatu yang, kita bilang apa ya, kita itu bergerak itu sebagai sebuah organisme. Bukannya kamu bekerja sama orang, kamu geraknya sendiri gitu dan orang lain harus ngikutin kamu gitu. Ketika kita bekerja di perusahaan, bahkan ketika kayak kamu tuh buka usaha misalnya kan, kamu buka usaha, jadi atasan dan kamu ada banyak bawahan gitu ya, nggak selalu caranya kamu tuh adalah cara yang paling benar gitu. Apa gunanya kita bayar karyawan, atau apa gunanya kita bayar manajer-manajer di bawah kita, kalau misalnya kayak idenya mereka kita tolak terus, padahal sebenarnya idenya mereka tuh bisa dipertimbangkan, paham nggak sih? Jadi menurut gua di minggu kedua itu grup B perlu lebih banyak open minded ya, perlu lebih banyak membuka pikiran, lebih apa ya, lebih sportif aja sih dalam menghadapi perbedaan atau perselisihan pendapat. Karena yang gue lihat di sini kayak kalian tuh sempat lesu gitu loh kayak anjir ide gua nggak diterima terus, tai lah. Ide ya intinya di situ tuh. Ya, tapi transisi dari minggu kedua ke minggu ketiga menurut gue sangat positif ya. Kalau kamu lihat kartu transisinya itu adalah kartu Queen of Cups. Oke, Queen of Cups itu selalu menandakan posisi kalian yang sedang menerima, mengembangkan, dan menelusuri cinta. Oke, cinta atau perasaan. Dan memang ini terutama mungkin kayaknya kebanyakan grup B itu masih jomblo ya dan lagi mencari pasangan karena di minggu ketiga tema besarnya itu adalah memulai hubungan baru, Ace of Cups. Ya, Ace of Cups itu adalah permulaan hubungan baru dan di sini kalau kamu lihat ada kartu flattery ya. Flattery itu kartu apa? Kayak gombal-gombalan. Jadi ini biasa menandakan kayak masa PDKT di awal lah di mana kayak masih ini ya, masih kayak picisan banget ya, masih kayak mabuk kepayang kasmaran gak jelas lah ya. Nah, itu tuh minggu ketiga tuh. Jadi patokan gua adalah mungkin ya di tanggal 14 kan Valentine gitu kan, kayak lu pada kayak nggak tahu lah ketemu siapa lah, di mana pas lagi pesta gitu. Gua bener-bener menyarankan ya, selama bulan Februari itu banyak-banyak keluar rumah ya, banyak-banyak bersosialisasi dengan orang baru, jangan jago kandang ibaratnya selama bulan Februari ya, karena ada banyak kesempatan untuk ketemu sama orang-orang baru. Mau itu jadi teman, mau itu jadi pasangan, mau itu jadi teman networking gitu ya, klien, itu semua bisa didapatkan selama kalian tuh tidak terkungkung di rumah doang gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi bulan yang agak sedikit menantang ya, terutama untuk kalian yang cenderung rumahan gitu loh, cenderung nggak mau, apa ya, bersosialisasi kemana mana lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya kalian berani untuk keluar dari kandang kalian ini ya, terutama di minggu ketiga gue ngerasa akan ada ketemu nih sama orang baru, terutama dalam percintaan ya. Dan kalau yang gue lihat di sini ya, lu kalau misal kamu mau tarik sampai ke kartu transisinya ada kartu Three of Cups. Three of Cups itu menandakan kartu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan kita ngerasa kayak bahagia itu bahagia yang dangkal sih sebenarnya lebih yang kayak aduh seneng banget ya anjir gue lagi deket sama nih orang, gue suka banget sama nih orang gitu. Ya ini bukanlah kebahagiaan yang spiritual, ini adalah kebahagiaan yang kayak aduh lucu banget, aduh kayak greget banget gitu. Tau gak sih kayak kadang-kadang ini apa ya butterfly feelings gitu loh ya, flattery, Three of Cups itu ibaratnya kita pas lagi suka sama orang di awal-awal itu kan kita kan kayak aduh perut kita kayak gemericik banget gitu kan, kesannya tiap hari mikirin terus kasmarannya tuh parah gitu. Dan memang ini kayak gue lihat nih bergulir lagi sampai ke minggu keempat pun juga sama, Page of Cups itu kayak banyak apa ya, banyak melamun, banyak kayak mengidam-idamkan kehadiran orang ini setiap harinya gitu. Pengennya tiap hari itu kalau nggak ngobrol sama orang ini pengennya ketemu, lihat mukanya dia, ya kan. Jadinya dengan begitu efek di minggu keempat tuh kalau gue lihat kerjaan kalian jadinya ada banyak yang keteteran ya, karena nggak sempat dikerjakan dengan baik gitu. Jadi kurang fokus gitu loh, karena kalian lagi fokus sama percintaan. Karena kalian lagi fokus sama percintaan, jadi ya nggak apa-apa sih menurut gue lucu-lucu aja gitu kan. Ya jangan kita tiap hari atau tiap saat mikirnya kerjaan 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 terus gitu. Cuman menurut gue dari sisi pekerjaan, menurut gue bagus terutama untuk kalian yang bekerja atau scope of work-nya atau kayak job desk-nya itu untuk mencari klien atau untuk ada targetnya itu untuk cari orang untuk kayak masukin ke dalam company-nya kalian untuk deal kontrak gitu ya. Itu, gua ngelihat itu yang namanya kayak tanda tangan kontrak, deal perjanjian dan sebagainya itu sangat gampang untuk dilancarkan selama bulan Februari itu berlangsung.
Jadi kerjaan juga sebenarnya aman gitu loh, cuman yang bikin nggak aman adalah keborosan kalian aja sih gitu, kayak suka berfoya-foya nggak jelas ya, beli barang yang nggak jelas, shopping di Shopee dan sebagainya misalnya, ya itu bisa juga terjadi sih kalau gua lihat ya. Tapi selain itu semua menurut gua bulan Februari akan menjadi bulan yang cukup positif untuk kalian grup B, terutama bagi untuk kalian yang jomblo itu akan ada perkembangan yang cukup signifikan dalam kehidupan percintaannya kalian. Oke, so semoga bisa menjawab. I will see you on the next episode. Bye-bye. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalannya kalian. Ya, jadi tema kali ini kita akan mencari tahu tema besar yang akan perlu kalian hadapi selama bulan Februari 2023 ya. Jadi tadi kalau kalian udah pilih itu kalian pasti ada ngelihat simbol ini ya. Gua kasih lihat dulu, bentuknya tuh kayak N ya kalau kalian lihat di sini. Oke, ini namanya tuh Hagalas ya, di, simbol rune yang namanya Hagalas. Ini biasa menandakan, periode di mana kita tuh akan diterjang oleh badai, ya. Tapi ini adalah badai yang positif ya, badai perubahan kalau kita bilangnya gitu. Jadi memang tema besar di bulan Februari itu adalah ada satu atau 2 aspek dalam hidup lu tuh yang memang harus berubah, ya. Antara kamu inisiatif berubah sendiri, kalau enggak ya bakal dipaksa ubah gitu loh sama alam semesta. Karena memang sudah waktunya untuk kalian itu, berkelana ke tempat yang lain, berubah ke tempat yang lain, terutama kalau yang saya lihat dari sini sih lebih banyak hubungannya perubahan di karir ya, gitu loh, perubahan di karir gitu. Bahkan gini deh, gua nggak usah ngomong terlalu banyak juga, sepertinya ketika kalian nonton video ini, kalian udah ngerasa sendiri kok ya. Kalian sepertinya udah ngerasa sendiri bahwa, mmm, kesannya apa ya, nggak nyaman gitu loh dengan kehidupan kalian sekarang gitu. Sekarang kalau misalnya kayak gue tanya sama kalian grup C gitu, nyaman nggak dengan kerjaan kalian sehari-hari? Setiap kali kayak kalian bangun tidur ya di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis gitu, kayak kalian ngerasa berat nggak sih untuk kayak bangun, untuk kayak mulai aktivitas, ya kan? Setiap kali kayak hari Minggu malam gitu ya, kayak kan ngerasa galau nggak sih? Kayak, "Aduh besok udah ada ini dan itu." Bahkan ketika kayak kerjaan sibuk pun kalian ngerasa kayak, "Aduh ini kesibukan yang tidak membawa motivasi yang bagus untuk gua," gitu. Kayak gua sekarang lebih kayak, apa ya, ada kesan kayak pasrah tapi kayak menanggung beban gitu loh. Ya itu yang kayak gua rasakan dari grup C aja sih. Jadi, ya intinya kalau kalian tanya sama gua, bahkan dimulai dari minggu pertamaku pun ya, kayak gua ngerasa kayak kalian udah mulai tahu kok bahwa kayak, "Iya udah harus berubah sih, ini nggak bisa kayak gini sih." Dalam hati itu kayak gua kedengaran kayak kalian tuh di awal bulan Februari itu ngomong kayak gitu tuh, kayak, "Udah nggak bisa kayak gini lagi sih," gitu loh, "mau sampai kapan? Anjir udahlah yuk 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 kita bergerak." Nah itu tuh yang kayak kalian pikirkan ke diri kalian sendiri ya kalau gua lihat selama bulan Februari berlangsung. Nah, di sini struktur, kartu-kartunya ini gue jelasin dulu. Di sini ada 4 minggu ya, gue dibagi menjadi 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan juga minggu keempat. Oke, jadi, masing-masing minggu ini dijembatani oleh kartu transisi. Nah, jadi, cara sukses untuk melewati minggu pertama ke minggu kedua itu ada di kartu ini, ya kan. Minggu kedua ke minggu ketiga ada di kartu ini, minggu ketiga, keempat itu ada di kartu transisi yang terakhir itu, oke. Jadi, balik lagi lah ya, kita mulai dari minggu pertama aja. Seven of Cups biasa menandakan apa? Banyak hal yang kita pikirkan, banyak, opsi pilihan hidup yang sedang kita pertimbangkan. Karena memang sekarang kartunya itu endurance ya. Jadi pertanyaannya adalah, gua mau bertahan di sini sampai kapan? Nah itu tuh, kayak ada kesan bahwa ada sesuatu yang kalian jalani dari hari ke hari di kehidupan kalian sekarang itu yang sebenarnya udah nggak nyaman lagi untuk kalian. Ya biasanya sih ini lebih ke kerjaan, tapi mungkin beberapa kasus, di grup C itu juga ini lebih resonate-nya tuh ke percintaan. Misalnya kayak kamu bilang, "Ini hubungan yang kayak gue jalanin dengan pasangan ini udah nggak kondusif lagi," gitu ya, kayak udah berulang-ulang kali menghadapi masalah yang cukup besar. Jadi sekarang tuh udah mulai kayak kehilangan arahan gitu ya, kayak udah kehilangan tujuan, ngapain kayak gue bertahan di sini, faedahnya apa, manfaatnya apa. Nah, jadi di minggu pertama bulan Februari pun kalian udah mulai memikirkan soal itu, mempertanyakan gitu loh, kayak, "Gua masih bertahan untuk apa ya?" Gitu loh. "Emang gue sebutuh itu ya sama pekerjaan ini? Emang gue sebutuh itu ya sama pacar gue yang ini?" Gitu. "Kalau gue tinggalin, kenapa emang?" Gitu loh. Jadi, bulan Februari itu kalian tuh banyak mempertanyakan tentang pilihan kehidupan kalian selama ini. Dan memang ya, gue ngerasa ini juga terjadi karena kebetulan nih dimulai dari awal bulan Februari pun kalian tuh sibuknya sibuk banget. Mau kalian itu mahasiswa, mau kalian itu kerja, mau kalian tuh apapun itu ya, sibuk banget kayak banyak yang kalian sibukin selama bulan Februari di awal. Jadinya tuh kalian
capeknya tuh 2 kali lipat, udah capek pikiran, capek fisik juga, ya kan. Dan yang saya lihat itu banyak hal, terutama kalau misalnya kayak kalian tuh sudah berada di posisi yang manajerial ya, kayak nge-manage orang di bawah kalian gitu, kayak kesannya kayak, "Aduh, orang-orang kok lagi ngerecokin banget ya di bulan Februari ini," gitu loh. Kayak, karyawan atau bawahan itu kayak kerjanya nggak becus lah, jadi kayak banyak revisi, ya kan. Ada banyak kesan bahwa kayak kalian tuh kesabarannya lagi diuji banget. Ya, tapi cara melewati minggu pertama ke minggu kedua, kartu transisinya itu King of Pentacles. Jadi King of Pentacles itu gue suka kenapa, karena King of Pentacles adalah orang yang selama mereka itu tidak diburu-burui, selama mereka itu tidak tergesa-gesa, kemungkinan besar mereka akan selalu mengambil keputusan yang benar. Dalam hal apapun itu deh, ya kemungkinan besar mereka tuh akan selalu mencari solusi yang tepat sasaran. King of Pentacles itu adalah orang yang berfungsi sesuai dengan pengalaman yang sudah mereka jalanin. Ya, jadi King of Pentacles itu kelebihannya apa? Kalau misalnya kayak kamu memang punya pengalaman dalam menyelesaikan sebuah kasus, dan ketika kasus itu berulang kembali, kemungkinan besar kamu nggak akan menghadapi banyak kesulitan gitu loh untuk menyelesaikan kasus yang kedua itu, ya. Jadi, gue ngerasa memang kalaupun memang ada banyak polemik, dinamika-dinamika yang kurang nyaman dan mengenakan di pekerjaan dari awal bulan pun, gua ngerasa kejadiannya tuh adalah kejadian yang memang udah pernah dialami sebelumnya, jadi ini bukanlah sesuatu yang bikin lu heran, ini bukan sesuatu yang bikin lu terkejut gitu loh, udah yang kayak, "Oh dulu gua udah pernah sih," gitu, tapi ya udah rempong aja, right? Tapi percaya kalau gua bilang begini, kerja keras yang lu kerahkan ya di awal bulan itu akan terbayarkan di bulan yang sama, di bulan Februari ini, ya. Karena banyak orang yang melihat cara lu bekerja, dan memang ini adalah waktunya untuk kayak lu tuh tampil di depan semua orang. Ya, di bulan Februari kan juga diingatkan terutama untuk kalian yang kerja korporat ya, udah mulai revisi itu resume, CV, portofolio kerjaan kalian ya untuk di-update lagi di LinkedIn ya, supaya orang-orang yang membutuhkan tuh bisa melihat ya status atau info terupdate lah dari apa yang udah kamu kerjain, pengalaman kerja kamu seperti apa. Ya karena lagi ada banyak orang yang pengen ngelihat kamu, ibaratnya begitulah di bulan Februari ya. Cuman ya memasuki bulan kedua, minggu kedua di sini ada kartu Devil dan ada kartu Decision. Di sini yang kayak gue lihat bahwa sepertinya ya akan kedatangan nih penawaran kerja baru, atau mungkin kayak kamu udah mulai cari-cari pekerjaan dan mungkin kamu keterima dari salah satu pekerjaan yang kamu udah apply misalnya, tapi disitulah datang banyak dilema ya. Devil di sini adalah kartu cemas, kita cemas, karena apa? Ada kartu decision di bawahnya ya kalau kamu lihat di sini. Kartu decision ya intinya apa? Kita harus mengambil keputusan, tapi kita cemas karena kita nggak yakin dengan keputusan yang ingin kita ambil gitu. Apa yang kita inginkan, kita ragu gitu, apakah yang kita inginkan ini tepat sasaran atau akan membuahkan hasil yang memuaskan untuk kita ke depannya. Ya kan, jadi di grup C ini banyak dilema ya selama bulan Februari ya gitu. Mau berubah nggak ya? Tapi kalau misalnya kayak udah dikasih kesempatan berubah, bisa nggak ya? Atau kayak bakal makmur nggak ya? Gitu loh. Cuman kalau gue bilang sih, patokannya satu aja sih, ya. Dari sepanjang kartu yang gue lihat, memang sudah waktunya untuk berubah. Memang sudah waktunya untuk mengambil perubahan baru. Ya, sudah waktunya untuk, apa ya, udah waktunya untuk pindah lah ibaratnya ya. Udah waktunya untuk kayak kita bilang kayak, "Mau sampai kapan di sini?" Gitu loh. Pertanyaan di situ sih di bulan Februari untuk kalian grup cewek, "Mau sampai kapan di sini? Mau sampai kapan kayak begini?" Kalau misalnya kayak, kalian tuh berada di hubungan yang tidak kondusif, ya kan. Kalau misalnya kayak kalian berada di hubungan yang lebih banyak memeras, perasaan kalian gitu ya. Pertanyaan tuh di situ tuh. Kalian akan mempertanyakan ke diri kalian sendiri bahkan, ini bukan kayak dari kartu mempertanyakan ke kalian doang, tapi selama bulan Februari kalian akan terus mempertanyakan hal yang sama. Ini aspek hidup gue yang selama ini menjadi beban. Kenapa gue masih pertahankan? Mau sampai kapan gue pertahankan? Mau jadi apa gue kalau misalnya kayak gue mempertahankan ini untuk kedepannya lagi? Dan memang kebetulan gue lihat ini ya, melewati minggu kedua, kalian akan mengambil keputusan yang sangat besar, Ten of Pentacles, untuk pindah. Di sini ada kartu perpindahan banyak banget nih, ada kartu Two of Wands, Three of Wands, ini kartu perpindahan, merencanakan sesuatu yang baru, terutama di pekerjaannya, gitu. Merencanakan sesuatu yang baru dan terutama mungkin kemungkinan karena job offer-nya udah ketemu nih di minggu kedua, minggu ketiga tuh kalian terima, ya, dan kalian udah mempersiapkan nih untuk pindah, ya, untuk kayak bikin itulah surat resignasi misalnya, ya kan? Gitu. Tapi ingat kalau kamu lihat di sini ya kartu transisinya kartu Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu menandakan apa? Kesuksesan, rezeki, kemakmuran, ya. Jadi dibilang apa? Keputusan yang kamu ambil di minggu kedua untuk berubah itu adalah keputusan yang benar karena akan membawa banyak kemakmuran dan keberuntungan untuk kamu. Cuman ya intinya kamu ada nyalinya atau tidak untuk berubah? Kamu ada nyalinya nggak untuk mengambil keputusan itu? Kalau yang saya lihat dari kartu ya yang bakal saya tafsirkan itu kemungkinan besar kalian bakal pindah gitu loh. Mendiscover atau menelusuri ya dunia baru di dalam kehidupan kalian, terutama dalam hal karir ya kalau saya lihat di sini ya, gitu loh. Berkelana berkelana,
Ya, jadi positif, ya yang saya lihat positif aja gitu dan memang, eee, saya baru lihat ini akhir bulan ya di sini ada kartu Ten of Wands itu kan kita memikul tanggung jawab baru, memikul beban baru ya. Tapi beban ini bagus gitu karena apa, ini adalah beban naik level gitu loh. Ketika kita naik level ya tanggung jawab kita pasti lebih besar. Tapi ya nggak apa-apa, gaji kan naik, jabatan juga naik gitu. Jadi yang saya lihat begini loh, perubahan itu pasti ada harganya ya. Kita nggak bisa cuman sekedar kayak, "Aduh aku mau berubah, tapi aku nggak mau bayar harganya." Aku mau ke Dufan tapi nggak mau bayar tiket, nggak bisa cuy gitu loh ya. Kita udah dewasa, kita nggak boleh naif gitu loh berpikir mengenai hal-hal seperti ini. Ketika kita menginginkan perubahan gede di dalam hidupnya kita juga harus mengalirkan effort, usaha, ya kan, ada sesuatu yang harus kita bayarkan lah, ibaratnya di situ, ya. Jadi percaya kalau gue bilang bulan Februari itu adalah gerbang menuju ke dunia baru. Kalian akan mengambil keputusan untuk membuka gerbang baru, ya. Dan dengan begitu memang ada banyak aspek perpisahan ya yang harus dipersiapkan mendekati akhir bulan Februari. Tapi ya itu adalah perpisahan yang memang dibutuhkan untuk kalian. Oke, semoga bisa menjawab. I will see you on the next episode Grup C. Bye-bye.